tanpa ribet, tanpa berbelit-belit, paham? Di sini banyak orang yang spend, banyak orang yang nyimpen duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya. Oke? Nah, coba lihat, ada orang yang jago di sini yang melihat masalah itu, terus kemudian dia membuat model. Apa namanya yang dia buat? Dia membuat namanya fintech, financial technology. Dia hanya begini, ini ada orang butuh, ini ada orang punya duit, kenapa nggak gue kumpulin? Akhirnya dijadikan satu, jadilah aplikasi. Para mahasiswa itu kalau tinggal pencet di handphonenya, pinjam 2 juta, semua nggak perlu diangkat. Betapa mudahnya. Yang di sini duitnya yang hanya 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu gila. Kamu punya berapa? 5 juta. Dari bank dapat berapa? Paling 500 rupiah. Oke, gimana kalau yang 5 juta itu saya kembalinya jadi 1 juta? Karena keuntungannya cepat misalnya. Oh iya, daripada nggak saya pakai aja. Paham Anda? Dari kondisi ini, yang paling hebat yang mana? Nggak punya duit dia, hanya punya otak dan tahu kebutuhan market, dia bisa create sebuah produk, menghasilkan duit. Paham? Jadi jangan pernah teman-teman itu membayangkan Anda punya dinasti bisnis yang punya pabrik segala macam. Jangan bangga. Itu bisa dieksekusi dengan orang-orang yang kreatif seperti tadi. Paham? Ya? Jadi saya berkatakan sekali lagi, nah, untuk bisa tahu bisnis model itu, Anda harus betul-betul belajar. Saya katakan sekali lagi, bisnis itu harus saintis, teman-teman. Nggak bisa sporadis. Saya dulu dibesarkan di bisnis itu di jalanan. Pokoknya jualan, pokoknya semangat. Iya, tapi capek. Oleh karena itu, bisnis itu harus saintis. Suatu ketika Anda harus break, Anda harus berhenti di kelas-kelas bisnis untuk melihat dengan benar bagaimana caranya. Makanya SSN ini jangan berhenti di sini. Kelas-kelasnya harus hidup supaya bisa mereferensi bisnis Anda. Baik, kita masuk materi. Panitia saya dikasih waktu berapa? Waktu saya terbatas, teman-teman. Saya akan ceritakan secara garis besarnya supaya Anda paham dengan 4 pembicara tadi. Ya? Karena sebenarnya bisnis itu adalah merangkai puzzle. Berapa lembar, Mas panitia? Oh iya, saya sudah bilang siapkan 20 lembar minimal. Anda lihat, perhatikan. Ini bisnis. Bisnis itu kalau kita lihat, bisa kita lihat dari 5 sisi ya. Ini masalah finance, ini masalah SDM, ini masalah organisasinya, ini masalah produksinya. Masalah apa satu lagi? Berdiri. Sales? Pemasaran? Apa? Distribusi? Nah kan? Ada sales, ada distribusi, marketing, finance, SDM, operation. Ini apa tadi, Pak? Bukan amoxicillin. Sales, distribusi, marketing. Oh, gitu. Apa perlu kita jajak pendapat? Hah? Ini apa kira-kira? Apa kira-kira? Duh, jawabnya gitu loh, gak iso. Ya, apa? Teman-teman, pembicaraan kita ini bukan sebuah narasi, tapi teknikal. Ini tiap hari Anda urusin. Apa kira-kira? Kenapa saya katakan masalah finance? Jangan-jangan laporan Anda tidak benar. Jangan-jangan sudah 10 tahun belum buat laporan.
Iklan ya Bu? Ibu ngerti iklan Bu? Oh, iklan boleh. Ya, finance penting dah. Bener. Finance penting dah. Kita coba. Yang di sini, bisnis yang sudah di atas 5 tahun. Boleh angkat tangan. Boleh berdiri. Mike. Oke. Perhatikan pertanyaan saya, teman-teman. Setiap gestur gerakan saya itu konten materi. Konten materi. Karena saya tidak bisa aplikasikan di sini dan di slide, maka apa yang saya lakukan dalam semua gestur saya itu konten. Jadi jangan berkedip 1 detik. Ya. Cius, serius. Bahasa ini blora serius apa? Saestu. Saestu. Baik. Perhatikan pertanyaan saya. Siapkan mic-nya. Kalau tadi saya sekedar memberikan door prize. Kalau ini saya bertaruh. Kalau benar saya kasih, kalau tidak Anda harus kasih saya. Siapkan himpunnya Mas Bupati. Iya. Perhatikan pertanyaan saya. Belum, sebentar. Jangan membuat spot jantung malahan. Keringatnya boleh dilepas. Baik, perhatikan pertanyaan saya. Industri Anda apa yang Anda pilih? Jual material, Mas. Sebentar, saya tulis dulu ya. Perhatikan pertanyaan saya, ini konten. Pertanyaan saya tadi apa? Pertanyaan saya tadi apa? Pertanyaan saya tadi apa? Oh, gak bodoh ya. Saya tahu kalau Anda walaupun tidak bersuara tapi ngomong. Tahu. Pertanyaan saya tadi apa? Tuh kan, ono sing gak jawab, ono sing wedi. Pertanyaan saya tadi apa? Industri apa yang Anda pilih? Paham? Industri apa yang Anda pilih? Material building. Material building. Material? Bahasa gampangnya Pak? Bangunan. Oh, bahan bangunan. Perhatikan. Bahan bangunan. Oke? Paham ya? Pertanyaan saya kedua. Bisnis Anda apa? Jual bahan bangunan. Saya akan tanya sampai benar jawaban. Bisnis Anda apa? Siapkan handphone Anda. Oh, berani ngacung itu cinta. Dia sudah mempertimbangkan resiko apapun. Itu sama juga dia lakukan, bahwa saya harus bisnis keluar dari PNS misalnya. Tapi jangan ya. Mohon maaf Wakil Bupati. Misalnya. Ya. Tapi hati-hati. Resign harus dengan by design. Jangan sporadis. Kita lanjutkan. Bisnis Anda apa? Jual bahan bangunan. Saya akan tanya sampai Anda bisa jawab dengan benar. Bisnis Anda apa? Penjualan. Bisnis Anda apa? Wih, tambah gak jelas ya. Mari penjualan ini sekarang penjualan. Wah, semua dijual. How to yourself, termasuk diri saya juga dijual. Bisnis Anda apa? Tidak apa-apa sampai jam 1, tidak apa-apa. Kita tunggu azan bareng-bareng. Membantu orang untuk punya rumah. Membantu orang untuk punya rumah. Saya tanya sebentar. Itu bisnisnya orang properti atau bisnisnya orang material? Iya. Nyesel saya datang ke sini. Bisnis Anda apa? Membantu orang untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Anda bisnisnya B2B atau B2C? Anda bisnisnya kepada korporasi atau personal? Personal. Jadi bisnis Anda adalah preambul
ibunya saja tidak paham, sudah berjalan 5 tahun lebih loh. Ini kalau bukan karena Allah yang memberikan keberkahan, wis gak karuan, wis tutup itu. Bagaimana mungkin kita mendriver sebuah bisnis yang mempertaruhkan segalanya? Pertanyaan, saya bilang, kalau saya garis titik seperti ini bicara masalah sebuah bisnis plan, saya itu sudah mundur ke sini loh mas. Saya sudah mundur ke sini. Ini kalau ini 0, maksud aku harus ke -1. Terus kalau ini nggak bisa, saya harus ke -2 lagi. Terus gimana? Bisnis Anda apa mas? Jangan membuat saya semakin menaikkan tensi pertanyaannya. Bisnis Anda apa mas? Mau saya kasih pengantar materi. Duduk. Perhatikan, Anda jangan sampai menjadi orang kedua yang saya tuju, gak bisa juga. Pintu masih terbuka, bisa keluar. Perhatikan, bisnis is problem solving. Bisnis itu menyelesaikan masalah. Semakin Anda tahu problem-problem akumulasi di lapangan, maka semakin besar opportunity Anda. Loh Pak, jadi bisnis itu nggak perlu produk. Produk itu number 100, nomor 100, abaikan produk. Sudahlah abaikan. Kenapa? Apa yang terjadi di pasar sekarang? Kita punya produk bagus, market nggak butuh. Market butuh, kita nggak punya barangnya. Apa yang terbaik? Market butuh, kita respon dengan produk yang excellent, dengan servis yang sangat luar biasa dan segala macam. Itu baru keren. Bingkai sudah kita buat. Saya akan melakukan pertanyaan lagi. Bisnis Anda apa mas? Boleh berdiri. Siapa yang berani ambil mic-nya dia? Panitia, iya. Boleh Anda mau hukum dia seperti apa? Perhatikan teman-teman, perhatikan teman-teman. Ini basically, dan ini akan harusnya merubah bisnis Anda semuanya. Perhatikan. Bisnis Anda apa, Mas? Menyelesaikan masalah orang-orang yang punya kebutuhan material. Kenapa? Menyelesaikan masalah kebutuhan orang-orang yang butuh material. Yang butuh? Material. Oke, dia sudah menemukan problem. Sampai di sini, no. Anda bisnisnya ingin sustain, ingin bertahan 10 tahun? Yes. Perhatikan. Setelah tahu ini, saya nanya, berapa orang yang butuh? Saya tahu Anda tidak bisa jawab pasti. Saya tahu pasti Anda tidak bisa jawab. Sekarang boleh ngawur, kiro-kiro. Usia di bawah 40. Saya belum bicara masalah profiling. Ini saja, orang yang butuh bahan baku ini, nah, kira-kira berapa? 10%. Anda mau bermain di lokal, regional, nasional, internasional? Lokal. Lokal. Oke, kita catat lokal. Berapa yang butuh ini? How big market? Kalau Anda mau lihat, industrinya dilihat, kebutuhannya dilihat, dan berapa jumlahnya? Nah, saya akan kaitkan nanti berapa jumlahnya? Kira-kira? 5%, 10% dari populasi. Kalau saya persentase jawabnya itu, Mas. Jumlah itu piro? Ngerti jumlah? Iya. Berapa jumlahnya? 30-40 per bulan. 30-40 orang per bulan. 30-40? 30-40 per bulan? Bener? Kira-kira seperti itu. Coba lihat, 30 sampai 40 per bulan. Usia 40. 40 ke bawah. Berapa usia 40? Ke bawahnya berapa, Mas? 0. 20 sampai 40. Pertanyaan saya, berapa usia 20 dan 40 orang yang ada di Blora? Mohon izin, Pak Wakil, pinten Pak, pinten itu. Panggil seksi anu Pak, kependudukannya Pak. Berapa kira-kira?
Kira-kira lah berapa? Berapa? Total penduduk Blora berapa semuanya? 800.000. Kira-kira yang masih seperti ini 100.000? Berapa? 30% berarti berapa? Masya Allah, 240.000, dan dia hanya mengatakan 30 biji. Cok guyu, siapa yang guyu tadi? Saya ngangkat tadi siapa? Kasihkan mic-nya ke dia. Kasihkan. Coba teman-teman perhatikan, 30 sampai 40 itu pun dia kira-kira, padahal ada market sebesar 240.000. Berapa persennya? Berapa persennya? Aduh. Ini jenenge gak niat bisnis dia itu, gak serius. Gayanya tok juragan material kan begitu. Tuh, lihat market Anda. Apa nggak sayang itu? Ingat kaidah dalam bisnis. Kalau tidak kita yang mengambil, maka akan ada yang mengambil. Kalau bukan kita yang mengambil, maka pesaing kita yang akan mengambil. Kan begitu kaidahnya. Mesami ini 1 bulan, berapa persentase yang Anda penuhi dari 30 itu? Hah? 30 ya, dipenuhi. Nah, saya akan cerita materi kedua nanti. Anda akan dijelaskan dengan sebuah data analysis, bagaimana meng-create ini semuanya, bagaimana potensi ini semuanya by online, karena itu biaya yang paling murah. Paham? Ya. Sehingga Anda harus tetap bertahan sampai jam 17.00 nantinya. Saya kembali lagi ke awal. Ingat teman-teman, bicara bisnis itu adalah bicara tentang masalah circle. Sudahlah, kita anggap kalau ini finance, SDM, ini operasionalnya, ini produksinya, ini kira-kira apa? Ya, kalau saya boleh pilih, terus barangmu gak didol dah gitu. Buaik simpen di gudang, ya kan? Dan dijual. Teman-teman, Anda perhatikan. Dalam Anda berbisnis itu, maka Anda harus paham masing-masing part. Apa? Harus paham, harus paham, harus paham, harus paham, harus paham. Marketing itu adalah perpaduan dari art and science. Jadi ilmunya Anda harus paham, merangkainya itu butuh seni tersendiri. Paham? Ya? Tapi kalau ilmunya gimana mau dirangkai? Ya? Paham ya? Jadi terus nanti bicara, Gus Fahmi akan lebih deep lagi dia bicara masalah keilmuan. Ya? Nanti Kang Randy akan membingkai bagaimana kita bicara tentang Indonesiaan. Paham ya? Nah, kenapa saya di sesi pertama? Nggak mungkin kita ngomong ke Indonesia narasi besar kalau Anda itu punya masalah-masalah di bisnis Anda. Bisnis masalah, itu keluarga pasti jadi masalah. Kalau orang punya uang, itu pertanyaan apapun enak jawabannya. Ma, akhir tahun boleh pilih trip kemana? Itu kalau punya uang. Aku mau kesini. Oh iya. Anaknya mau ke mana juga enak. Tapi kalau tidak punya uang, wisata Blora yang paling dekat apa? Oh siapa? Wisata yang paling dekat Blora? Apa? Kampung Buto? Bluron, ya. Anaknya nanya, ya kita ke kampung Bluron. Apa jawaban ayahnya? Apa? Tanya gitu cok, sampai jawabannya apa? Anaknya udah Pak, jadi Pak. Itu kalau udah punya uang yang begitu stres, Masya Allah. Tapi kalau punya uang tuh enak gitu loh. Ngobrol di teras juga enak sama istri ya. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada uangnya, sumbangannya diomelin. Pokoknya salah toh pokoknya lah.
Nah oleh karena itu teman-teman, ini serius masalahnya, bahwa Anda itu harus bisa beresin bisnis Anda. Kalau bisnisnya sudah beres, keluarga pasti mau beres, tetangga pasti mau beres. Orang yang banyak duitnya itu paling gagah telunjuknya, ya enggak? Ya? Kalau nggak punya uang, boro-boro mau begini. Nah oleh karena itu, kenapa saya perlunya menyampaikan ini? Supaya Anda paham gitu loh. Kita ini akan menuju sebuah pembicaraan diskusi yang besar. Tapi kalau masalah-masalah kecil, itu nggak bisa kalau kita harus bicara ke sana. Ya, big dream tapi small start. Ya nggak? Mimpi boleh besar, tapi langkah harus konkret, bro. Lakukan sekecil-kecil apapun. Ya. Nah, selalu orang bertanya begini, kalau saya sudah tahu ilmunya, terus saya checklist, Masya Allah, masalah saya itu sampai seperti ini, terus gimana cara menyelesaikannya? Ya enggak? Ya enggak? Nah, saya mau balik lagi ke teman-teman sebenarnya masalah ini terjadi itu karena teman-teman meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama. Contoh, siapa yang UKM, ibu-ibu? Yang UKM yang buat keripik segala macamnya, ya ibu, buat apa bu? Apa? Berapa lama sudah? 1 tahun. Sudah keluar halalnya? Brandnya sudah dipatenkan? Nah ya, ini masalahnya. Coba perhatikan, sudah 3 tahun kuliner, snack misalnya. Saya tanya, Bu, sudah keluar logo halalnya? Apa jawabnya? Ya pasti senyum. Iya. Oke, ibu sekalian, beliau buat snack. Siapa yang selama 3 tahun makan snacknya? Wajib semuanya. Oke, pertanyaan saya, jenengan tidak ada logo halalnya, kok berani makan? Iya, ustadz saya dia masuk tiap sore ngisi pengajian, jadi saya tahu buat. Nggak logik berpikirnya. Iya nggak? Nah, kenapa masalahnya bisa sampai panjang seperti ini? Coba perhatikan. Pak, saya bingung, terus gimana ngurusnya? Yang pertama, saya kasih contoh ilustrasi. Ibu, berapa? Keuntungan bersih per bulan berapa? Kira-kira 3 juta lah ya. Kira-kira. Perhatikan teman-teman. Nah, kenapa saya bilang finance perlu? Kalau Anda tidak bisa, nggak bisa ngurusin yang begini-begini. 3 juta. Ini apa? Bersih atau masih kotor? Sudah bersih Pak? Oke. Coba sisihkan, katakanlah 2 juta. Buat kembangin 1 juta. Ya? Simpan 1 juta. Nah, ini tuh apa 1 juta? Kita lihat. Haki itu berapa? 600.000 misalnya. Ngurus packaging berapa? 300.000 misalnya. Oh, oke. Berarti bulan ini kita bisa menyelesaikan masalah 1 dan 2 dulu. Besok ini dan ini. 6 bulan tanpa terasa, setahun tanpa terasa, 13 masalah itu selesai teman-teman. Tapi yang terjadi, kita membiarkan. Sudah, sementing melaku pokoknya. Ya kan? Akhirnya numpuk, gak karu-karuan. Padahal harus kita hitung. Kita dapatnya untung, wow, masuk seret. Anaknya minta jajan keluar seret. Beli apa keluar seret. Begitu nanya, Pak, kita mau pulaan bahan modal, set. Kemana duitnya habis sudah? Gak iso pulaan, besok tutup. Kan begitu teman-teman. Iya nggak? Nah, oleh karena itu saya bilang, ini harus diceklis. Terus yang kedua, nah ini ya, bisnis itu adalah, kelihatan yang belakang? Boleh berdiri. Bisnis itu seperti circle dia. Kalau ini batu besar, Anda tidak perlu energi besar untuk menggerakkan batu itu. Yang perlu Anda lakukan adalah menggeser titik di sini kecil saja. Ini nanti akan bergerak. Artinya, lakukan sesuatu yang kecil-kecil gini, pasti dia akan selesai nanti. Paham? Oke? Saya masuk ke materi. Terus.
Mohon maaf, semua foto slide saya itu foto kunjungan saya ke luar negeri ya. Target saya tahun depan 2 tahun lagi tuntas semua negara. Nah pertanyaannya, mana tadi yang buayanya ngomong tadi ketawa berdiri? Kita lihat nih anak muda. Atek ya. Apa mimpimu 2 tahun lagi ke depan? 1. Punya konveksi sendiri. Sekarang punya siapa? Maklon. Punya konveksi sendiri. Lebih jelas? Konveksi sendiri sekitar 20. Kenapa sekitar? Start small. Iya, tentu kan. Saya punya pabrik 2 hektar, 3 hektar dulu. Saya rodok gagal ini. Iya. Iya. 50 mesin. 50 mesin. Mereknya apa? Tipikal. Keluaran mana? Keluaran Jepang. Edisi apa? Nggak tahu, belum tahu. Cari itu. BMO, Fiji, Loro. Terus? Omset MM-an. Nah ini kalau mau suami jawab, omset mangatus, mangewu, ini gak jelas. Sing ceto gitu loh. Ini kalau bisonnya gak ceto, ya bawahnya gak ceto. Wong MM-an, mangatus, mangewu, ya sudah kelihatan wajahmu itu, gitu loh. Jangan tentukan, kenapa? Anda tidak bisa menentukan dengan detail kalau goalnya gak jelas. Perlakuannya berbeda teman-teman. Nanti breakdownnya itu loh, kalau saya Anda kasih teknikalnya akan repot. MM-an piro? Tentukan. Contoh, kenapa saya protes seperti itu? Karena nggak jelas, semuanya harus terukur. Perhatikan, saya punya store, saya targetkan 300 juta. Kamu jangan duduk. Ya. Sampai selesai saya. Ya. 300 juta dalam store saya. Ini adalah saya punya industri yang saya pilih adalah fashion. Bisnis saya adalah konsultan mode. Bisnis saya fashion, saya jual kerudung dan segala macamnya. Tapi bisnis saya adalah konsultan mode. Saya menghindari terjebak kepada sebuah transaction. Karena saya adalah ingin hadir toko ini sebagai solutif. Kenapa? Ya, karena saya mencatat ada 200 masalah di wanita. Secara Pareto, hanya 20% wanita itu yang terlahir dengan, saya harus hati-hati untuk mengatakan, hanya 20% wanita itu yang terlahir yang seperti Sofia Lajuba. Yang 80% itu ya di luar itu. Jadi saya ada namanya bagaimana yang orangnya tidak terlalu tinggi terlihat seperti tinggi. Orangnya yang apa? Besar. Siapa yang bilang? Kamu ya? Yang tidak langsing jadi seperti langsing. Yang tembem yang ya nanti supaya tidak agak tembeman, nanti ada namanya kerudung antem kan gitu. Anti tembem kan gitu ya. Saya mencatat 200 masalah-masalah orang. Oh sih masalah ini gitu. Pokoknya saya catat semuanya. Paham? Makanya saya industrinya adalah konsultan mode. Ya, pasti orang yang punya masalah semua. Oke, perhatikan bagaimana saya mendriver sebelum saya bicara masalah omset. Ya, ini goal harus jelas. Perhatikan. Ada orang datang. Suara saya di ujung dengar? Oke, ada orang datang. Selamat pagi dan seterusnya, oke? Oke, boleh. Biar difoto ya. Ada orang datang. Mbak, wah, tapi sebelumnya saya sudah lakukan dulu apa yang disebut dengan greeting. Greeting itu menyambut orang dan seterusnya. Kenapa saya cerita seperti ini? Ini lihat, tren market nanti akan berubah drastis seperti apa yang saya lakukan. Ya, ingat, ini penting sekali. Oh iya. Baik. Orang datang, kita sambut dulu.
Ini pentingnya kita keilmuan, ya, keilmuan service excellence, NLP dan seterusnya, ya. Bagaimana memuji orang dan seterusnya, mendekatkan. Ini masalah personal. Ingat saya bilang, kalau attitude Anda tidak menarik, tidak bagus, Anda juga masalah di semuanya, termasuk dalam melayani klien. Yang pertama kita lakukan adalah, ya, buat pelanggan kita itu sangat tergantung sama kita. Ngerti? Kasih effort yang banyak ke dia sampai dia tuh tergantung sekali sama kita. Bahasa sederhananya, kalau aku pindah toko repot rasanya, tapi kalau toko DS dari store keren, ya. Perhatikan, begitu datang, wah, kita sambut, buka pintu. Wah. Selamat pagi, wah, itu terlihat cantik sekali dengan kerudung warna merahnya. Apa yang terjadi setelah orang begitu kan? Wow, fly. Wah, masya Allah, keren sekali Bu, zaman dari mana Bu? Wah, gitu ya. Anda harus membangun trust kedekatan. Banyak orang belum membangun, tiba-tiba langsung disodorin produk dan segala macam. Itu yang terjadi juga di sosmed. Sehingga terjadi scroll, ya. Karena apa? Karakter manusia adalah tidak mau dijualin. Oke? Udah disambut, gimana sehat segala macamnya. Wah, mulai dia masuk ke permasalahan dia. Mbak, oke. Aku mau cari kerudung pinky. Perhatikan pertanyaannya. Kerudung apa? Oke. Mohon izin Bu Ani. Orang paling suka sebut namanya. Makanya saya bilang, Anda harus paham customer itu sampai selak-beluknya. Termasuk rumahnya di mana, segala macam, kesukaannya apa. Nanti saya akan bicara masalah segmentasi kalau cukup waktunya. Oh Bu Ani, segala macam sudah. Oh iya Mbak Ari, aku butuh kerudung pinky. Oke. Bunda untuk keperluan apa? Saya untuk kondangan. Oke. Terus gamis yang mau dipakai apa? Oh ini. Oke. Pinky. Diambil pinky-nya, pasangkan. Boleh saya kasih usulan Bunda? Oh boleh. Kalau saya lihat kayaknya terlalu berat yang di bawah. Kalau seandainya yang ini gimana Bunda? Dia ambilkan warna marun. Oke? Itu dipasangkan. Wow, keren Bunda. Bentar. Kalau Bunda ditambah dengan aksesoris yang ini baru datang Bunda. Wow, keren. Oh, ini blazer yang kemarin baru datang ini. Wah, keren Bunda. Coba saya jangan. Wah, dia sambil tersipu-sipu. Suaminya nunggu di depan. Metu-metu. Coba tanya sama ayah mungkin. Istrinya ke ayahnya, ke suaminya. Mas, gimana? Wah, Anda tahu suaminya gimana? Wah, jenengan sinten. Sampai kaget. Jenengan sinten. Apa yang terjadi teman-teman? Pertanyaan saya, apakah yang semua saya tempelkan di tubuhnya mau dibuka sama dia? Apakah saya menjual? Ya. Hah? Iya. Tapi terasa dia? Kalau perempuan sudah digitukan. Ya, seperti lagu Ratus Sejuta semalam itu ya? Wah, tengok kanan, tengok kiri, orang bertepuk tangan kan gitu Pak. Itu mesti bupati ya tekan di lambi kan begitu. Itu yang terbersih dalam dia. Apa yang saya lakukan? Saya membantu dia untuk kondangan. Wah, keren Mbak. Udah, aku mau berangkat dulu. Sebentar Bunda. Bunda mau begitu, terus ayah cuma begitu. Ya wis gawe tak lambine bapaknya sekalian dandani Pak. Sini Pak. Wah, kita buat akhirnya jadi couple. Wah, lihat. Oh, keren. Paham teman-teman? Paham. Nah, sekarang saya bicara masalah. Sekarang saya bicara masalah yang oke. Nah, paham ya? Nah, kenapa saya bilang goal itu harus jelas Mas? Gak bisa MM-an. Kita harus kris. Sini. Ali, target untuk toko ini 300 juta. Oke, 300 juta. Baik, saya kamu kasih produk 1,2 M di dalamnya. Saya kasih karyawan 5. Atur gimana caranya? 300 juta saya mau dapat. Oke, ingat, retail itu kalau sudah angkanya hanya 80 juta, itu sudah lampu merah. Lampu kuning lah, siap-siap. 3 bulan lagi pasti close, pasti tutup. Nah, Anda perhatikan 300 juta bagaimana breakdown-nya? Oh, aku punya 5 karyawan. Berarti aku harus jadikan ini 1 bulan. Maka sehari berapa targetnya? Sebentar. Buat para manajer kira-kira angka ini berat gak sebulan?
Ibu-ibu yang punya toko siapa? Nggak ada yang punya toko? Nggak ada? Ibu ada? Ya. Gini Bu, kalau gini unyil. Ada Bu ya? Oke. Berat kira-kira Bu? Ngejar segini? Hari biasa Bu? Berat. Saya paham. Nah, ada caranya teman-teman. Maka ini harus kita bagi dalam 1 bulan. Maka seharinya berapa targetnya? Sehari berapa? Sehari 10 juta. Lebih ringan tak? Lebih ringan? Oke. Karyawannya ada berapa tadi? 5 ya? Maka dibagi 5. Per orang berapa berarti? Lebih ringan? Lebih ringan? Nah, karyawan itu kalau dinominalkan targetnya rodomu median. 2 juta berat. Tapi caranya dikonversi dengan barang. Ida, sini. Target kamu sederhana. Jual 2 ciput, 3 gamis, 4 sekrap, 10 kos kaki. Ya? Ini nominalnya 2 juta, tapi harus kita konversikan seperti itu. Paham? Setelah jalan sebulan 2 bulan, maka terlihat kalau si A ini jagonya jual gamis, ya kita fokus dia gamis saja. Kamu jualnya cukup 5 gamis. Ini kos kaki, kamu cukup 100 kos kaki. Ini akan fokus. Paham teman-teman? Nah, kalau bicara MM tadi nggak jelas, gimana kita breakdownnya? Paham Mas? Ya? Jadi teman-teman hati-hati di dalam menentukan tujuan dan seterusnya. Paham yang ini ya? Nah, kembali ke sana. Mimpi Anda apa 2 tahun? 2 tahun. Yang pertama punya mesin 20 ya? Nggak tahu mesinnya mau tahu di mana? Di latarnya orang atau di mana? Terus? Omset 1M Omset 1 PN per bulan. Nggak per hari? Belum. Hah? Belum. Oh, belum. Per bulan, oke. Sudah, itu mimpi Anda. Oke. Apa pertanyaan selanjutnya? Kira-kira apa pertanyaan saya selanjutnya? Gimana caranya? Itu saya rasa di pertanyaan ketiga Mas. Gimana caranya? Yes. Apa yang sudah kamu lakukan? Mulai hari ini sudah mulai beli 2 mesin jahit, 1 obras, nyari tempat konveksinya. Aku mau melihat semua aktivitasmu baik apa? Ulangi. Saya melihat aktivitasmu itu baik apa? Belum ada datanya. Iya, kan ada. Begitu sedikit goyang, hilang. Lah mesin-mesin ini, lu aku tahu ngomong dah. Lalu gitu loh. Sama juga karyawan. Jadi kalau kita nanti omsetnya tinggi, Anda akan saya naikkan 5 kali ya. Kan begitu. Tulis. Sudah kali lalu tempel. Pak, 5 kali Pak. Dan itu yang buat. Karena kalau lihat kita suami bilang, di spanduknya dia tulis rencana 20 tahun depan. Mau bangun rumah sakit 5 lantai. Suatu ketika Anda down, Anda low, bangun tidur, lihat spanduk. Siap. Saya punya rumah sakit. Semangat lagi, semangat. Itu teman-teman. Ya, ini nggak ditulis. Ya, ditulis Mas, ditulis segala macam. Oke. Tepuk tangan buat Mas ya. Baik, tadi Bapak sudah bilang pertanyaan. Saya mau nanya, kenapa saya membahas masalah materi tadi? Coba Mas, mana slide-nya tadi? Operatornya. Mundur ke belakang Mas, mundur ke belakang. Depan sekali. Ya, nggak kebaca ya. Ludes sebelum ditawarkan. Pertanyaan saya, boleh angkat tangan yang jawab. Emang ada barang yang sudah dijualkan nggak laku? Emang ada yang sampai stres, ya Allah, ya apa cara ngeduli ya? Lihat inventory 1 gunung, lihat utang numpuk. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada, tapi gini loh, ada.
Ada Pak, itu pikiran saya Pak. Ada yang begitu? Hah? Ada? Sopo sing pokoknya banget namanya. Ada yang begitu? Siapa yang begitu kira-kira? Oh kau ngapain dibahas? Saya cukupkan waktu kalau memang tidak ada. Laudang siap-siap untuk melanjutkan. Ada yang punya masalah itu? Wes mulai malu-malu 2. Ada yang punya masalah itu? 3. Ada yang punya masalah itu? Enggak, lainnya mahasiswa ya? Enggak bisnis. Sehingga jawab itu enggak punya masalah. Saya datang di forum yang salah gitu loh maksudnya. Oh, jos-jos semua loh. Ini salah panitia ngasih tahu materi saya. Ada yang punya masalah itu? Cuma tuh kendel di loh. Ada yang punya masalah itu gitu loh. Kalau perlu 2 tangan gitu loh. Oke, baik. Pertanyaan saya, sing ngacung. Nah, saya mau pakai yang kacamata itu Pak. Bapak boleh berdiri. Nah, ini menarik buat saya. Orangnya kayaknya sudah perform ya. Oh, bisnisnya gede. Amin. Terima kasih Pak. Oh iya. Doa kita selalu yang baik-baik ya. Oke. Namanya siapa Pak? Rudi saya. Bapak Rudi dari Blora Pak. Oke. Industri yang dipilih apa Pak? Variasi mobil ya. Oh, variasi mobil. Bisnis Anda apa berarti? Melayani kebutuhan variasi mobil, jasa pemasangan dan Komodo Pak jawabannya. Saya kira beliau akan menjawab gini, ya saya melayani orang yang suka gini-gini di mobil. Iya, lo iya kan? Iya kan? Banyak nggak Pak orang yang suka di mobil itu gini-gini? Iya. Iya. Banyak kan? ya. Ya. Tapi pasti pertanyaannya nggak nyampe kalau saya tanya berapa jumlahnya. Oke, sudah itu nanti gampang. Ya, oke. Masalahnya apa Pak? Ada masalah di bisnis Bapak? Oh ya, banyak barang-barang yang sulit untuk Lepas. dilepas ya, betul. Oke. Kalau saya mau tanya, berapa inventory bisnis Bapak? Inventory di bisnis Bapak berapa? Bapak tahu inventory Pak? Oke. Berapa jumlah inventory Bapak? Iki kok gak tahu stop nek. 1.000 item Pak. How much? Saya nanya harga Pak, bukan item. Berapa duit yang ditanam di inventory? Ya ada 100 juta lah. 100 juta. Ya. Perhatikan pertanyaan saya Pak. Berapa yang fast, berapa yang slow, berapa yang dead? Pas movingnya 20% kira-kira Pak. Oke, terus slownya? Slownya 30%. Wow, deadnya 50%. Itu kalau nominal misalnya 1 miliar, 500 juta di situ mati dia. Teman-teman melakukan analisa ini. Retail itu nyawanya di inventory bro, ya di inventory. Terus yang kedua, proses PO bagaimana Pak? Apakah setiap sales yang datang menawarkan produk, Pak Rudi ambil loban 3 Pak, bonus Korea Pak, Pak Rudi ambil Pak, bonus Jepang Pak, gitu Pak Rudi? Enggak Pak, kita kadang termakan oleh produk-produk baru Pak. Lah iya tadi itu loh Pak, saya bilang Pak, nang Korea Pak, nang Jepang, ini lah sales-sales yang bedih gitu Pak. Lumayan ya. Begitu Pak? Atau Bapak kekeh dengan cara saya bagaimana mengelola perusahaan? Sebentar. Saya lihat finance-nya, saya lihat pertumbuhannya. Gak wani. Berat, ngejualnya berat. Tak tunda dulu lah nanti bulan depan. Lihat grafik saya pertumbuhannya hanya 2,3%. Yang pertama tadi Pak, terlalu mengikuti pasar Pak. Oke, tapi kenapa sampai date-nya sampai 50%? Ada 2 pendekatan. Kalau date-nya sebesar itu,
Yang pertama adalah bagaimana kita mikir dan itu keluar. Oke? Ya. Yang kedua, sebenarnya kalau Anda bicara masalah strategi market, ini bisa menjadi sebuah bundling di dalam promotion Anda. Paham? Service tune Anda dapat ban misalnya. Nggak apa-apa, kita zero di dalam pengeluaran, tapi kita return datangkan market baru. Kalau teman-teman paham itu apa arti strategic market, kalau enggak ya diobral aja Pak ya. Oh ini lebaran bulan berbagi, kayak wong aja sing lewat, gini gelemban. Tuh iya, kita ini kadang-kadang ngawur dalam perjalanan karena tidak bisa menentukan arsitektur bisnis kita. Yang terjadi adalah eksekusi. Lu ngawur, eksekusi itu ada hitungannya. Coba Anda cek sekarang. Saya ada event di Jakarta kemarin. Saya tanya, Mas dari mana rumahnya? Oh dari Depok saya. Oke. Acaranya di Rawamangun. Oke. Berapa perjalanan dari sana ke sini? Ya 2 jam. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak dari Depok ke Rawamangun baliho besar-besar 4 kali 6 100 meter segala dipasang? Banyak Bi. Oke. Pertanyaan saya, lu baca? Oh enggak. Ya, tadi satu sempat baca karena gara-gara mau nulis WA lupa jadi liatin baliho. Oh, ingat lagi. Ngeri nggak? Berapa yang ditanam di baliho seperti itu? Itu teman-teman, kalau strategi marketnya nggak ngerti, konsumennya nggak ngerti, pemilihan channel distribusi informasinya di markom juga pasti salah. Bagaimana emak-emak yang harusnya perlu di guiding, bapak-bapak, misalnya Anda punya market 40 tahun ke atas, 40 tahun dan 50 tahun ke atas, strategi markom yang paling bagus diapakan? Iya, gimana caranya? Ya langsung, kalau 1000 Anda mau 1000 kunjungan, terus Anda mengatakan, wah gampang, online, Facebook tag, jret. Ini yang saya bilang, pinter tapi goblok. Hati-hati teman-teman. Kenapa? Orang usia 40 ke atas dari 50 tahun ke atas itu paling suka apa? By phone. By phone. Dijelaskan segala macam. Pak, bisa buka WA yang saya kirim Pak. Boro-boro. Baca handphone aja iki opo tuh? Iki opo ngekliknya? Aduh ribet. Contoh misalnya. Beda sama anak-anak yang milenial. Mama juga. Itu hati-hati maksud saya seperti itu ya. Jadi nanti setelah seperti ini dipakai siapa? Dia bisa funnelnya. Hati-hati teman-teman, karena biasanya biaya kita boros karena memilih funnelnya itu nggak jelas juga. Paham sampai di sini ya? Itu yang terjadi. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Iya Pak Rudi. Nah saya kasih cara nanti ya. Oke teman-teman, saya akan 3 cerita asumsi bagaimana ini terjadi sebelum saya masuk konten. Dan ini hati-hati Pak Rudi, mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Ini buat Pak Rudi ya. Boleh ke belakang. Teman-teman, ada perubahan yang Anda harus paham. Yang pertama, ini marketing, ini perubahan. Ingat teman-teman, lihat pergeseran ini, perhatikan. Ini orientasinya ke product oriented. Ya? Wow, asik senengan dalam produk-produk. Yang di sini ke market oriented. Yang ini apa kira-kira? Apa? Apa? Dan yang ini adalah digitalisasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Perubahannya adalah dari produk ke market ke konsumen. Pertanyaan saya tadi, saya mensimulasikan tadi, ini contoh yang sederhana. Kenapa saya sampai hafal orangnya dan segala macamnya? Karena sekarang strateginya seperti ini Pak.
Jadi Pak Rudi konsumennya ada berapa? Pak Rudi konsumennya ada berapa? Database konsumen yang sempat direkap ada berapa? Oke, 100 200. Dari Pareto yang ini, Pak Rudi perhatikan. Pak Rudi perhatikan, teman-teman semuanya perhatikan. Strategi Pareto ya. Perhatikan. Ini adalah strategi Pareto. Pak Rudi, boleh berdiri. Pak Rudi harus mendatabase lagi siapa Pareto terbesar yang menyumbangkan omset Anda. Maka yang perlu dilakukan, Pak Rudi harus maintenance 20% market premiumnya dia yang menghasilkan 80% omset Anda. Abaikan yang 80% ini yang hanya menjadi penyumbang 20%. Iki sing cerewet, sing ribet, sing anu wis 20 gram pada harus ini. Siapa istrinya? Istrinya dokter, temennya segala macamnya. Nah, Bapak, siapa sebut satu nama orang X misalnya yang paling potensial, belanjanya berapa? Sebulan? Tidak sebut nama, Pak. 3 jutaan, Pak. 3 jutaan. Coba 3 juta. Kalau bicara segmentasi, Syarif, habis sudah bilang ini pilihannya lanjut atau close. Oke, ya. Di dalam strategi, ayo, saya hilang ilmunya. Di dalam strategi segmentasi, ya, nanti bisa dibalik mas. Di dalam strategi segmentasi, coba Anda perhatikan, ya. Mulai sekarang Pak Rudi lakukan mulai sekarang. Ya, thank you, makasih. 10 menit lagi, oke, 10 menit lagi ya. Perhatikan teman-teman. Ya, sudah mulainya seperti ini. Segmentasi itu ada macam-macam, ada 4. Yang pertama geografi, psikografi, demografi, dan behavioral. Oke ya. Geografisnya mau bermain lokal atau interlokal? Satu kota saja? Lokal. Blora saja? Oke. Blora saja. Usia berapa tadi? 46? Bukan. Pelanggan yang premium tadi yang belanjanya 3 jutaan? 30-an. 30-40 ya? Oke. 30-40 ya. Terus apa? Nah, Bapak itu hanya butuh memastikan temennya dia siapa, kongkongannya di mana, komunitasnya di apa, itu yang Bapak kejar, Pak, supaya sing iki narik konco-konco nih di Bapak. Ajak ngopi, lakukan gathering, ceritakan produk Anda. Sing retail abaikan dulu, itu menguras tenaga, gak kayak duit. Isolnya protes tuh, komplain tuh, ini bahannya kok bunder sih Pak? Loh, bahan kota gimana? Ini kok spes itu dilayani. Nanti dalam standar service excellence ada standar Pak, ada standar. Semua pelanggan masuk toko kita, terima kasih, berbelanja silakan. Wes cukup. Terus yang premium beda. Oh Bu Alis, capek dari sana ya, kasih aku. Betul Pak, karena belanjanya dia ngeri. Sekali belanja dia, duduk ke tempat itu, ATM dikasih ke kita. Ini Pak, oke. Enggak sekalian scrapnya. Iya. Dan sih berdatang, ini kayaknya lembut, wah bungkus. Nah ya, gitu. Itu ATM sudah ada tawarkan semuanya. Ingat, segmentasi. Dan trennya sekarang konsumen, maka Anda grab. Jangan Anda hanya kepentingan saja, tidak penting data apa, ada dapat kaos 5, 2 untuk karyawan terbaik, 3 saya alokasikan orang-orang yang hebat premium ini.
datang silaturahim, ajak makan, Pak aku ada kaos bagus, wah maintenance seperti itu, maintenance seperti itu. Setelah itu Anda tidak perlu jualan. Apa yang dilakukan? Pak Rudi, barang apa yang membuat saya berbeda di Kota Blora ini? Ada. Itu ada namanya spion. Kalau dipasang di mobilnya Bapak, semua mata memandang ke situ Pak. Akan terjadi kecelakaan kan, hanya lihat spionnya Bapak. Kita nggak perlu cerewet, nggak perlu capek, kan apa segmen titik pendapat. Anda nggak perlu menjualin, Anda ditanya, malah ditelepon, bro, punya barang apa bro? Iya Pak. Pak aku punya. Nanti Pak Rudi akan masuk kepada fase apa yang disebut dengan namanya marketing family. Apa itu? Ini keren banget. Pak Rudi ke rumah saya. Pak Darus di mana? Waduh Pak, saya lagi keluar kota Pak, ada acara Pak. Oke. Oh ya sudah. Loh, Pak Rudi mau ngapain? Enggak Pak, ini Pak, saya kebetulan lewat tadi dari paket, ambil produk baru. Produknya limited, di Indonesia hanya berapa lah? Saya ke bagian 2 Pak. Oh bagus Mas. Detektor mobil Pak. Maksud saya mau nawarkan, tapi enggak apa-apa lah, lain kali. Enggak. Pak Rudi, kamu taruh ke situ. Taruh barangnya di situ, ya. Ya, taruh barangnya di situ. Pak Rudi, sekarang di mana posisinya? Saya di ruang tamu Pak. Pak Rudi masuk aja sebentar. Di belakang tuh ada kamar saya. Kalau udah dikunci, di belakang pintu itu ada jin saya. Itu ada ATM, ambil aja. Pak Rudi boleh tertawa karena dia belum melakukan setajam family ini. Tapi kok sudah, ini banyak terjadi ceritanya. Banyak terjadi ceritanya. Terus apa? Buat kita apa? Juga trust. Ada produk-produk baru. Pak, saya lagi lewat nih, saya ngasih model-model ibu-ibu, model-model gamis terbaru nih, saya taruh di rumah. Ibu coba aja, kalau enggak besok pagi saya bawa. Anda percaya boleh tidak? Apakah besok pagi begitu Anda mengambil 5 semuanya? Mesti masih nyantol. Gamis atau apa seperti itu. Paham teman-teman? Oleh karena itu, di akhir sesi ini saya menghimbau ya kepada semuanya, teman-teman semuanya, mulailah melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam strategi market Anda. Salah satunya adalah perdalam konsumen Anda sampai mereka paham. Kalau mereka paham, Anda bisa memenuhi kebutuhan dia. Dan yang terakhir yang terpenting adalah bicara tentang bagaimana produk Anda itu bisa laku keras. Syaratnya satu sebenarnya. Apa yang paling menjadi kebutuhan market Anda? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.